Konten pada video ini murni hanya opini pribadi masing-masing pihak yang dibicarakan ke satu sama lain, tanpa ada niatan sengaja atau tidak sengaja untuk merendahkan, menghina, menggiring opini atau memaksa opini pribadi untuk menjadi hal yang kalian percayai. Duduk sini, Bro. Saya belum makan. Aku mau minta tips dan tipsnya agar menjaga LDR-mu sama istri kamu. Kamu kan udah punya istri. Iya, sudah beristri. Nah, istri kamu di kota? Di desa. Di desa mana ini? Sana lah gue. Ada sekitar Jawa Barat. Nah, itu Jawa Barat. Bro Aziz ini sudah kerja di Jogja ini sudah setahun lebih. Lah itu Setengah lah ya. setahun lebih, hampir 2 tahun lah. Bagaimana caranya Mas Bro Aziz ini loh bisa komunikasi tiap hari biar kalau pulang itu kangen-kangenan bener begitu loh. Aku kira bisa itu loh. Orang-orang seperti Bro Galang yang tadi. Komunikasi sedikit dan tikung-tikungan ya. Nah, ini gimana ini? Ya, kalau Triknya, saya sih tipsnya yang biar penting komunikasi. Yang satu itu sudah tertanam saling percaya. Saling percaya. Sudah tertanam saham-sahamnya. Iya. Saham-saham rasa sayang, rasa percaya, ya kan. Otaknya kemana aja. Bener, sahammu ketanam semua. Bagaimana? Investasi. Maksudnya gini loh, gini bro. Bagaimana caramu menghilangkan overthinking kepada istrimu? Menghilangkan overthinking. Kalau dia itu di sana pasti baik-baik saja. Ya, pasti enggak. Karena gimana ya? Kayak hubungan, maksudnya kayak pacaran sama sudah menikah kan Beda. sudah jelas beda. Beda. Bener kan? Sudah jelas beda. Oh iya. Kalau Bro pacaran sih tadi ya. Ya kalau Makanya. pacaran kan ibarat kata kita nggak tahu di dalam rumah itu seperti apa. Ya kan? Terus juga Nggak tahu dalam rumah kayak apa, dalaman juga nggak tahu apa. Nah, terus ya, HP itu apa? Maksudnya sama siapa aja. Kalau aku jujur bro, Kejujuran penting. kejujuran Penting. Terus saling terbuka. Saling terbuka. Aku kayak di rumah gitu, pulang ke rumah ya udah HP itu ya udah kita lepas aja gitu loh. Maksudnya ya kamu percaya sama aku percaya sama kamu. Jadinya kayak masalah kadang kan HP kan sosial media, maksudnya HP istri sama HP suami kan kadang kan istri nggak berani atau enggak Saling suami, ngecek gitu ya, saling ngecek. ya sebenarnya bukan saling ngecek sih, yang penting saling percaya kalau di dalam Iya sih. handphone itu nggak ada apa-apa, saling jujur juga. Aku sendiri dulu waktu pinjem HP pengennya sih pengen tahu isi HP-nya apa, tapi kan juga nggak enak hati juga. Ya karena Mau dalam nggak usah kan gitu. karena kalau masih pacaran ya itu kan nggak berhak. Kayak Ya, privasi gitu loh maksudnya. Privacy masih. Tapi kan balik lagi juga ke orangnya. Atau kalau kayak misalnya aku dulu pas udah pacaran, gua nggak pernah gua nggak punya hal yang disembunyikan. Maksudnya kalau mau dicek juga monggo, silakan. Tapi ya jadi kayak menanamkan rasa percayanya tuh, jadi dikasih kebebasan buat ngecek HP tapi tidak dilakuin karena ya udah percaya kalau itunya emang di dalam HP gua nggak ada chat yang aneh-aneh gitu loh ya. Walaupun sama dia tidak dicek tapi dia kalau mau tiba-tiba ngambil ngecek ya silakan gitu loh. Ditanamin sebuah rasa percaya di mana yang gua ngapa-ngapain. Walaupun gimana ya? Dia punya kebebasan buat ngecek HP gua tapi tidak dilakukan. Karena dia udah percaya kalau gua nggak bakalan aneh-aneh. Nah itu loh, nanamin rasa percaya di situnya gitu loh. Dan apa ya, kalau menurut Alalah. ya menurut saya sendiri, aku sendiri itu ya kalau kita bandingin sama hubungan yang sudah menikah sama pacaran memang sudah. Jauh beda. Karena gini, Karena oke begitu. lah, waktu di zaman pacaran ya ibarat kata dari pihak laki-laki maupun perempuan dia pandai menyembunyikan kesalahannya dia. Selingkuh lah entah itu. Benar sih. Masih jalan sama cowok itu. Kalau di hubungan rumah tangga, Iya. laki-laki pasti kalah. Contoh. Kalahnya pas ngapain? Sepinter-pinternya dia menyembunyikan kebusukannya dia, entah itu chattingan sama cewek lah atau enggak sama, ibarat kata sesama lawan jenis lah. Oh iya. Itu kita Aku mulai paham sama sini. soalnya kadang Aku enggak, gua enggak. Si perempuan itu dia lihat dari kita tuh bukan dari dari chattingan, enggak. Kadang kalau ini contohnya kayak LDR gini. Itu
nggak tahu cuman istri saya atau nggak istri-istri orang lain kan juga itu dia bisa ngelihat laki-lakinya atau enggak suaminya berbuat hal di belakang istrinya itu kelihatan dari gerak-geriknya, dari cara berbicara, cara pokoknya dari mimik mukanya itu istri udah bisa dari orang yang berpasang-pasang dari pacaran sampai sudah nikah itu ternyata itu emang kayak gini loh Mas. Waktu pacaran itu yang nyerang itu si cowok gitu. Yang selingkuh si cewek, kebanyakan begitu. Kalau sudah menikah yang nyerang itu si cewek, yang cowok yang selingkuhan itu kayak kebalik. Kayak udah kebalik gitu. Emang kebalik. Karena tidak bisa dipungkiri dan nggak munafik juga ya. Kayak aku sendiri dulu waktu pacaran memang benar-benar jatuh cinta. Setelah nikah itu tuh ya itu musuhnya itu banyak, ibarat kata kayak musuh rasa bosan, terus bosan jenuh, terus kok setiap hari lihatnya cuma itu aja. Nah, lama kalau laki-laki gitu lama-lama pudar. Dan kebalikannya perempuan itu malah tambah cinta. Kok bisa gitu ya? Hah? Kok bisa gitu ya? Tapi waktu hubungan batin, Bro. Oh iya sih. Kayak nganggapnya kayak udah keluarga mau ngapain kan gitu. Kayak gitu. Ya, paham. Iya gini, ya kita samakan yang bisa kita samakan menurut saya ya. Pacaran sama yang sudah menikah itu cuma 2. Yang bisa disamakan loh. Antara pacaran sama yang sudah berumah tangga. Oh iya. Itu 2. Yang satu saling percaya. Oh iya. Percaya aku nggak ngapa-ngapain, nggak aneh-aneh, kamu pun sama sebaliknya gitu. Yang kedua ya menjalin komunikasi. Tapi bukan kayak tiap jam VC, tiap bener. atau enggak teleponan sampai berjam-jam enggak. Nah itu Bro Galang tadi loh. Dia tuh tiap malam VC sampai ketiduran aja ditikung begitu. Ditikung kan? Ditikung. Apalagi yang chat. Gila sih itu sih. Itu sudah gila itu si ceweknya gila. Orang mana sih bro? Orang-orang kan salah. Gila sih. Orang-orang kan salah. Kalau menurutku sendiri ya, yang bisa disamakan cuma 2. Kalau penggambaran ini kalau grafiknya itu kalau cowok itu cinta waktu pacaran di sini sudah lama menjalin hubungan menikah turun gitu. rasa inginnya itu loh. Saya enggak. Nah kalau cewek itu semakin lama berhubungan semakin cinta gitu. Tapi kalau cowok itu cinta duluan semakin lama semakin cinta. Gitu loh. Benar. Kalau kebalikannya dari perempuan itu. Grafiknya begitu. Ya cinta atasnya tai. Enggak setuju juga sih gua. Gue nggak setuju juga yang namanya perasaan orang pasti fluktuatif naik turun. Nah itu balik lagi makanya pendewasaannya kita sendiri. Pendewasaan ya namanya bosan ngelihat orang itu pasti ada. Tapi kan ya nah itu dia. Ya kadang-kadang ibaratnya kayak misalnya kadang-kadang jam 9 gitu loh. 69 tuh maksudnya itu nomor kamar. Angka. Nomor pemain bola. Nomor pemain bola ya. Gue. Gua gak ngerti bola. Gak ngerti bola. Intinya komunikasi terbuka. Komunikasi. Tapi komunikasi itu pun harus dengan pakai momen, Bro. Kalau seandainya kamu pulang terus kalau istrimu cara komunikasi dia salah pasti kamu juga bad mood, Bro. Pasti kan itu cara komunikasi kan penting. Komunikasi tadi kayak kesalahpahaman gitu maksudnya. Mengurangi kesalahpahaman itu harus dengan berkomunikasi dengan lembut, pas momennya pas itu. Baru pulang kerja selehin itu tas langsung naruh tas langsung istrinya ngomong, wah ini itu kompor ini langsung kan pasti pusing kan. Wah, ini apa-apa. Nah, itu bumbu rumah tangga. Kan kalau kamu kan seandainya pulang terus istrimu ini minum dulu, udah istirahat kamu udah tarik napas, istirahat, udah duduk santai baru ngomong. Ya, baru datang dipeluk. Tolong kompornya tolong dibenerin, tadi rusak. Nah kan itu kan maksudnya balik lagi ke bagaimana caranya kita berkomunikasi satu sama lain. Temen gue pernah bilang yang namanya nikah itu, lu cuma nyari temen yang bisa diajak ngobrol enak sampai mati. Nah itu. Iya, karena kan ya itu yang dicari
Ya temen ngobrol di mana terus dia tuh ngasih sebuah analogi di mana yang lu coba naik mobil berdua nyetir, lu punya teman satu penumpang. Lu cuma nyetir 8 jam aja. Terus penumpang di sebelah kiri lu itu nggak bisa diajak ngobrol enak. Bener. Susah. Mumet, anjing pusing di jalan, capek malah. Tuh. Itu baru 8 jam, gimana kalau seumur hidup? Gila sih. Beneran nyari orang yang emang bisa apa ya? Ya buat ngobrol enak, ngapain enak dan komunikasi penting. Habis itu juga ngerti di mana kan pernah dengar nggak ada yang bilang kalau yang namanya pernikahan itu 50-50. 50-50. Apanya? Ya maksudnya yang namanya udah nikah ya dua orang itu menjadi satu sama-sama berjuang bareng-bareng setengah-setengah. Setuju? Iyalah, Bullshit. kan Ya enggak lah. Pada saat misalnya gini, yang namanya rumah tangga misalnya dibutuh 100, harus selalu berbagi 50-50. Kalau misalnya tiba-tiba si laki-lakinya ya semuanya maksudnya harus saling sama-sama, dia ngasih 50, gue juga ngasih 50. Ya nggak bisa. Bro. Tapi kan banyak yang bilang namanya nikah itu harus setengah-setengah, nggak bisa lah. Nggak bisa. Setengah-setengah ibarat kata kan kayak iman kan. Iman kan ibarat kata kita kan satu orang nih, maksudnya laki-laki imannya setengah. Terus kita nikah ibarat kata sama perempuan setengah, kan jadi satu, kan menyempurnakan iman. Kalau menurutku gitu loh. Tapi untuk masalah kebutuhan yang lain, ya itu dia pasti berfluktuasi, berubah-berubah. Ya maksudnya namanya orang manusia tiba-tiba istrinya lagi bad mood atau apa ya udah. Si cowoknya misalnya istrinya cuma bisa ngasih 20%, ya cowoknya harus siap ngasih 80%, wayai. Dan sebenarnya Pada saat dibalik juga masalahnya mau nggak, nah itu kompromisasi buat ngegantinya itu loh yang kadang-kadang orang suka tahu-tahu kayak tadi contohnya pulang kerja, mungkin suaminya di jalan macet, repot, kerjaan banyak, sampai rumah bete. Nah balik lagi, bisa diajak untuk berkompromi apa enggak istrinya? Apakah tiba-tiba bete malah jadi bete? Wah berantakan yang ada. Nah itu dia, bisa nggak buat berkompromi? Bisa buat berkompromi. Nah itulah, pelibet di lidah asu. Jadi nggak selamanya harus gue bisa ngerti lu bisa ngerti gue. Ada saatnya gue mau di ngertiin, dia juga ada saatnya untuk mau juga di ngertiin juga. Nah bisa nggak buat berkompromi berdua itu? Awalnya dari mana? Bisa diajak ngobrol enak dulu nggak manusianya? klop enggak? Kalau udah enggak klop itu susah. Ya, itu Komunikasi itu dasar dari semuanya. Nah, kan aku pernah dengar dari guruku dulu. Guru apa ini? Ya, Guru matematika. Enggak, guru itu. Intinya Guru main biola. Nah, itu. Guru biola itu. Itu gini loh. Komunikasi itu dengan lemah dan lembut. Kalau orang Nggak selalu. bertutur kata kasar dan Nggak nada selalu. tinggi itu temannya setan katanya begitu. Karena Nggak selalu. ya Iya. mungkin Nggak selalu. Oh, saya kontra lagi ini biar rame. Nggak selalu. karena kan ini kita beda, ibaratnya beda provinsi, beda kebudayaan ya. Iya, benar. Kalau di Jawa kan identik dengan seperti itu. Mm-mm. Ya, lemah lembut. Aku Lemah sebagai lembut. penetral nih. Aku netral ya. Ini Pak Wisto dari Jawa, Solo. Saya dari tadi. Ini Dari tadi. Sunda. Nggak juga. Ya Ini kan, sudah empire. Ini. Enggak. Ya itu. Aku tuh bisa bahasa Sunda ada. Iya, maksudnya kan setiap ini kan punya apa ya, punya kebudayaan masing-masing, itulah yang tadi. Kalau Jawa tuh katanya lebih lemah lembut. Iya sih. Ya kan? Iya sih. Untuk menguturkan Pelan. kata. Kalau ngomong itu Sunda kan pelan. enggak juga. Pelan. terus Enggak ada juga. rendah. Saya tidak merepresentasikan orang Sunda loh ya. Dia yang bilang gua enggak loh ya. Gua enggak. Maksudnya ini kan kita di suku yang berbeda nih, gitu loh. Gua bukan suku Sunda. Iya. Ya beda kebudayaan maksudnya. Contoh aja. Gua nggak ngikutin budaya Sunda. Nggak, contoh aja itu kan. Nama Kayak ini nih, kayak orang Medan itu kan kalau ngomong kan teriak-teriak apa. ya Gitu. itu memang Nah, dia dasarnya udah seperti itu. tapi itu sebenarnya biasa, enggak Nah, bisa. kan. Tapi kalau masuk ke Jawa, orang Jawa itu orang kok teriak-teriak begitu kayak di hutanan gitu loh. Iya. Ini tepuk selironya di mana kan gitu kan. Ya setiap orang kan pemandangannya beda-beda. Di Jawa pun seperti ini, ya emang wajarnya seperti ini. Di Medan sih. dengan omongan yang dengan nada yang Tinggi, tinggi, begitu. itu ya memang budayanya seperti itu. Jadi
jadinya beta sudah ya, sudah terlambat lagi. tapi juga banyak loh ibarat kata yang berjodoh dari maksudnya dari orang Jawa Timur atau nggak Jawa Tengah atau nggak Jawa Barat, dia jodohnya orang Kalimantan, jodohnya orang Iya Sulawesi, sih, iya. Sumatera, itu juga klop-klop aja. Jalan-jalan aja ya, Mas. Maksudnya klop-klop Aman-aman aja gitu. Aman-aman Ini aja. bukannya mau membanding-bandingkan sih enggak, tapi tapi kadang kan lebih setiap ke- orang kan ya kebalikannya. Mungkin orang sana, maksudnya orang Medan pun ada maksudnya berpikiran lain ke ke orang Sunda lah atau enggak Jawa lah kok. Maksudnya cara tutur bicaranya ya emang budayanya masing-masing gitu. bener sih. Ya maksudnya ya udah gitu aja lah gitu loh. Karena Indonesia kan emang budayanya luas. Banyak. Nah, cara maksudnya bahasanya juga. Yang penting kan kita saling menghormati. Tapi kita saling menghormati. tapi kalau komunikasi lagi, balik lagi ke komunikasi. Balik lagi. Saya mau bilang. Ya udah makan dulu. Loh, ini memang kemana lagi? Lapar tuh. Lari semua ini. Ya gimana? Nggak komunikasi tadi loh, Mas. Kita soroti tentang komunikasi. Dan pentingnya komunikasi secara Mas Aziz, Bro Aziz tadi bilang kalau komunikasi itu harus jujur dan terbuka. Tapi teman kita yang satu lagi, Galang tadi, dia itu udah jujur, udah terbuka, masih ditikung pula kan itu. Nah, kita itu sebenarnya komunikasi sama siapa dan kita itu harus menyesuaikan sama siapa kita ngomong gitu loh. Tahu enggak maksudnya? Kalau sama contoh ini contoh nih, kalau sama orang Medan itu ya kita harus mengimbangi lah. Sama orang Jawa ya mengimbangi lah. Sama orang Medan ya mengimbangi begitu loh. Kita pengen sama orang bule, sama orang Inggris ya. Kita pengen informasi dari dia, komunikasi kita ya kita harus belajar bahasa Inggris ya itu. Di satu sisinya benar. Tapi masalahnya kalau misalnya kita sudah berusaha untuk mengikuti apa yang mereka mau, mereka yang nerima apa enggak? Kan juga balik lagi. Yang namanya komunikasi itu selalu dua arah. Kalau misalnya komunikasinya cuma searah doang, itu biasanya ngobrol sama Tuhan. Komunikasinya satu arah. Kalau misalnya komunikasi dengan makhluk hidup dan cuman efeknya cuma satu arah doang, ya udah tinggalin, mau ngapain? Lu ngobrol apa, patung atau apaan gitu loh. Nah, Kamu makan balik apa? lagi juga Terserah. Mau main kemana? Terserah begitu ya. Itu contoh komunikasi satu arah. satu arah. Dimana yang tadi maksudnya ya mungkin Bro Galang sudah berusaha dengan apa yang dia bisa ya kan, tapi tidak diterima baik oleh wanitanya. Bisa jadi seperti itu, atau mungkin si wanitanya masih masih merasa kalau apa yang diberikan Bro Galang itu masih kurang, jadinya mencari dari yang lain. Bisa jadi ada banyak faktor di mana yang walaupun kitanya sudah berusaha yang terbaik, tapi ternyata orang di sebelah sana tidak menerima dengan baik. Ya udah, kita sudah mengeluarkan apa yang kita bisa, sudah mengeluarkan apa yang terbaik dari kita, tidak diterima. Ya udah, cari orang lain yang mau menerima hasil terbaik dari kita. Bukan menerima kita apa adanya loh ya. Yang mau menerima hasil terbaik dari kita. Kalau bisa terima apa adanya maka elah lemah. Iya sih. Benar juga. Nah, kita udah melakukan yang terbaik tapi kalau buat dia tidak cukup, ya gimana? Tapi kan seandainya, ini ngomong seandainya saja. Seandainya Ya, ku soalnya- bisa Soalnya memilih. sekarang ini aku ya enggak ada buat praktek komunikasi yang lemah lembut itu tadi, enggak ada temen prakteknya, jadi seandainya aja ini. Aduh, Kamu kan punya. turu ah. Gitu loh. Nah, kamu itu Enggak juga. apa kalau berkomunikasi itu kan selalu ceplos-ceplos gitu kayak kamu kan kalau tahu sendiri kan kalau ngobrol kan begini. Nah, kamu ceplos-ceplos gitu. Apakah sama gebetanmu ya ngomongnya kayak gini atau? Ya jangan nama. Kamu bedakan Jangan apa? sama gebetan juga ya. Maksudnya kayak Dibedakan, misalnya pada dibedakan. saat ngobrol pada saat gue punya pasangan, Dibedakan cara ngomongnya beda. cara ngobrol gue berubah-berubah. Malah kalau sama pasangan pada saat kita lagi di luar lagi main ya udah kayak temen. Ah goblok ngapain sih lu begitu, ya udah ceplos-ceplos. Enggak maksudnya pada saat lagi di tempat umum lagi bareng sama anak-anak ya gue bakalan memperlihatkan gue lagi sama anak-anak seperti apa, ceplos-ceplos cuek. Maksudnya pada saat tiba-tiba lagi ngobrol berdua ya berubah jadi kalem, tenang. Apalagi kalau misalnya tiba-tiba dianya lagi PMS ya nggak bisa gue marah-marah, aduh jotos kita yang ada. Iya.